Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalin aku Wahid dari Zaikal Bisa dengan NIM 260501221307 yang di sini bakal jelasin tentang hasil kerentanan di Kota Pakalongan sebagai nilai responsi. Mungkin pertama aku akan jelasin mulai dari rentangnya terlebih dahulu, yang dimana sangat rendah ditandai dengan warna hijau tua dengan nilai rentang 1 sampai 1,8. Kemudian warna hijau agak kemudian menunjukkan nilai rendah dengan rentang nilai 1,8 sampai 2,6. Kemudian warna sedang ditandai dengan warna kuning dengan nilai rentang 2,6 sampai 3,4. Kemudian tinggi ditandai dengan warna orange dengan nilai rentang 3,4 sampai 4,2. Yang terakhir yaitu adalah sangat tinggi dengan nilai rentang 4,2 sampai 5 yang ditandai dengan warna merah. Terlihat di peta Pekalongan ini bahwa wilayah Pekalongan ini termasuk kota yang rentan dengan warna yang didominasi oleh kuning dan oranye yang menandakan bahwa sebagian wilayah Pekalongan banyaknya berwarna oranye dengan kerentanan yang tinggi, kemudian warna kuning dengan kerentanan yang sedang. Nah, kemudian ada di bagian pesisir ditunjukkan dengan warna hijau agak kemudahan, khususnya di daerah nomor 9 yaitu adalah Kelurahan Kandang Panjang, yang dimana wilayah tersebut memiliki kerentanan yang rendah. Kemudian di wilayah 1 dengan kerentanan sedang, yaitu di Kelurahan Bandengan, dan warna orange dengan kerentanan tinggi di wilayah Degayu, Kelurahan Degayu. Kemudian ada di wilayah agak pedalaman dengan didominasi warna oranye dan kuning di wilayah 10 yaitu adalah Kelurahan Kauman di Pekalongan Timur, dan di wilayah 22 itu Kelurahan Poncol yang diwarnai dengan warna orange dengan tingkat kerentanan tinggi. Kemudian di agak lebih pelosok pedalaman ada di Pekalongan Selatan memiliki nilai kerentanan yang sangat tinggi yaitu di Kelurahan Banyurip dan di Kelurahan Jenggot dengan nilai kerentanan 3,4 sampai 4,2 dengan kerentanan tinggi. Kemudian di bagian Pekalongan Selatan bagian Kelurahan Sokoduwut dengan nilai kerentanan rendah yaitu 1,8 sampai 2,6. Yang dimana nilai kerentanan tersebut didapatkan dari hasil perhitungan keterpaparan dikali dengan sensitivitas dan dibagi dengan kemampuan adaptif. Nah, tinggi rendahnya suatu wilayah tergantung juga dari bobot masing-masing indeks tersebut. Hal itu bisa terjadi mungkin dari keterpaparannya yang tinggi dan sensitivitasnya tinggi dengan kemampuan adaptifnya yang rendah, yang akan menghasilkan wilayah kerentanan yang sangat tinggi. Kemudian jika nilai keterpaparannya rendah dan sensitivitasnya rendah, sedangkan kemampuan adaptifnya tinggi, hal tersebut akan menghasilkan wilayah dengan kerentanan yang sangat rendah ataupun rendah. Nah, pada di wilayah pesisir terlihat bahwa beragam warnanya yaitu ada hijau dan kuning dan oranye, yang dimana hal tersebut juga dipengaruhi oleh masing-masing indeks dan juga bobotnya masing-masing. Nah, dari keterpaparan sendiri mungkin bisa disebabkan oleh elevasi yang curam, yang landai yang akan menyebabkan wilayah tersebut rentan akan bahaya seperti banjirop, tsunami, dan lain-lain, yang menjadikan nilai wilayah tersebut menjadi sangat tinggi kerentanannya. Sedangkan dengan nilai yang sebaliknya, yaitu yang sangat rendah, elevasinya ditunjukkan dengan nilai yang rendah, yaitu yang itu curam. Nah, kemudian pada sensitivitas bisa disebabkan melalui rasio penyakit, kepadatan penduduk, dan lain-lain, yang dimana nilai kemampuan adaptifnya rendah yang akan menghasilkan juga nilai kerentanan yang tinggi. Sedangkan jika
dengan elevasi, sebagai contoh elevasi yang rendah dan jumlah penduduk yang tidak terlalu padat dengan kemampuan adaptif seperti program penanggulangan bencana, sistem early warning yang memadai akan menunjukkan nilai kerentanan yang sangat rendah. Akan tetapi di lain hal itu, hasil data dari pengolahan ini juga bisa disebabkan oleh human error, yang dimana jelas harusnya bagian pesisir itu lebih rentan terhadap bencana, karena lokasinya yang lebih dekat dengan bencana. Mungkin sekian pembuatan video untuk responsi. Terima kasih.